Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh-soleha? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita jumpa lagi di tema 8, subtema 3, yaitu aturan keselamatan di jalan. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4 ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Allahumma amin ya robbal alamin. Langsung saja ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Untuk yang pertama, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku, masih ingatkah kamu tentang penggunaan tanda baca titik? Ya, masih ingat ya? Kemarin kita sudah belajar tentang penggunaan tanda baca titik. Hari ini kita akan ulas bersama-sama. Tanda baca titik digunakan di setiap akhir kalimat. Nah, jadi kalau kalian menulis suatu kalimat, kemudian itu harus diakhiri dengan tanda baca titik. Nah, kalimat selanjutnya kita harus menggunakan huruf kapital pada awal kalimat ya. Selanjutnya, tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama jalan. Nah, selain tanda titik digunakan pada akhir kalimat, kemudian tanda titik juga digunakan pada singkatan nama orang, dan sekarang tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama jalan ya. Perhatikan teks berikut ini. Sekolah Tony tidak terlalu jauh dari rumahnya. Sekolah Tony terletak di Jalan M. Yunus. Tony berangkat ke sekolah dengan mengendarai sepeda. Tony berangkat bersama teman-temannya. Tony mengendarai sepeda dengan hati-hati. Ia bersepeda di sisi kiri jalan. Tony menjaga sepedanya agar tidak terlalu ke tengah jalan. Tony juga memakai helm dan pelindung lutut. Helm dan pelindung lutut melindungi tubuh kita saat terjatuh. Tony bersepeda dengan penuh kewaspadaan. Ia tidak bercanda ketika bersepeda. Ia memperhatikan kendaraan di sekitar, dan ia juga mematuhi aturan keselamatan. Nah, perhatikan ya teks tersebut. Dalam teks tersebut, dapatkah kalian menyebutkan aturan-aturan saat bersepeda? Tadi ada ya beberapa aturan saat kalian bersepeda, yaitu yang pertama, bersepeda di sebelah kiri. Kalian harus menggunakan lajur kiri, jangan menggunakan lajur kanan. Nanti kalau kalian di sebelah kanan bisa bertabrakan dengan pengendara yang lain. Yang kedua, memakai helm dan pelindung lutut ya. Helm yang untuk sepeda ya. Kemudian baik juga kalau kalian menggunakan pelindung lutut agar ketika kalian jatuh, lutut kalian sama kepala kalian itu tidak cedera. Tidak bercanda saat bersepeda. Nah, ini yang sering terjadi, kalian kalau bersepeda bersama teman-teman itu sering dengan bercanda. Itu tidak boleh ya, karena dapat mengancam keselamatan kita, juga dapat membahayakan orang lain. Jika kalian sambil bercanda dan di depannya itu tiba-tiba ada motor, kalian tidak tahu, nah itu bisa menyebabkan kecelakaan, dapat merugikan kalian, juga dapat merugikan
orang lain. Selanjutnya, nah dari teks tersebut juga itu ada penggunaan tanda titik pada penulisan nama jalan. Nah, kalian tahu nggak? Tadi di teks itu ada penggunaan titik untuk penulisan nama jalan. Yang mana ya? Ya, Jalan M Yunus. Nah, M singkatan, kemudian titik Yunus. Ada juga Jalan Moh titik Yani. Itu artinya Jalan Muhammad Yani. Sering ya kalian melihat penulisan jalan seperti itu ya. Nah, itu penggunaan tanda baca titik untuk penulisan nama jalan. Nah, di teks tersebut itu ada contohnya Jalan M Yunus. Nah, M titik Yunus itu penggunaan tanda baca titik. Nah, itu kita sudah belajar muatan bahasa Indonesia tentang penggunaan tanda baca titik dan beberapa aturan keselamatan ketika kita bersepeda di jalan. Selanjutnya kita akan belajar muatan matematika. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar satuan waktu, hari dan minggu ya. Ya, hari ini kita akan belajar lagi. Masih ingatkah kalian dengan nama-nama hari dalam satu minggu? Ya, satu minggu ada berapa hari? Ada 7 hari ya. Masih ingatkah nama-namanya? Ya, Ustadzah di sini punya lagu yaitu nama-nama hari. Yuk kita bernyanyi bersama ya. Pasti semuanya sudah tahu. Ya, oke, kita akan bernyanyi bersama. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin belajar, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Ya, ada yang tahu lagu ini? Biasanya kalian ketika TK, Ustadzah kalian ketika TK itu suka mengajarkan nama lagu ini ya, lagu nama-nama hari. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu nama-nama hari. Ya, dalam satu minggu itu ada 7 hari ya. Oke, lanjut. Kita akan belajar konversi waktu. Ya, dalam satu minggu, masih ingat kan? Dalam satu minggu itu ada 7 hari. Ya, berarti dalam satu bulan itu kan ada 4 minggu. Setiap bulannya itu sekitar ada 30 atau 31 hari ya. Nah, kita akan langsung masuk ke soal. Seminggu yang lalu Risa berkunjung ke rumah nenek. Perhatikan juga kalendernya ya. Jika hari Senin tanggal 21 Januari, maka tanggal berapa Risa berkunjung ke rumah nenek? Risa berkunjung seminggu yang lalu. Jika hari ini hari Senin tanggal 21 Januari, berarti tanggal berapa Risa saat mengunjungi neneknya? Ada yang bisa? Bagaimana caranya? Yuk kita belajar bareng-bareng ya. Caranya, perhatikan kalendernya ya. Nah, caranya kita dapat menghitung mundur 7 hari dimulai dari tanggal Januari. Perhatikan kalendernya, dari tanggal 21 kalian hitung mundur 7 hari. 21, kemudian 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Nah, jadi Risa berkunjung ke rumah nenek pada tanggal 14 Januari. Nah, itu cara menghitung konversi waktu ya. Kalian bisa menghitung mundur. Ya, bisa gunakan alat bantu kalender ya. Nah, itu caranya. Ya, besok kita latihan lagi. Kalian juga bisa latihan soal-soal yang ada di LKS supaya kalian
cepat memahami. Selanjutnya kita akan belajar muatan SPDP. Minggu lalu kita sudah belajar tentang karya imajinatif ya. Hari ini kita juga akan mengulas lagi. Ya, masih ingat kalian karya seni imajinatif? Ya, karya seni imajinatif itu karya seni yang dihasilkan dari khayalan seseorang ya. Contohnya kalian ingin membuat bingkai. Bingkai ini bentuknya seperti ini, kotak. Kemudian kalian bisa dihiasi pinggir-pinggirnya. Nah, itu kalian menggunakan daya khayal kalian. Kemudian kalian realisasikan dengan membuat bingkai yang seperti ada di pikiran kalian. Nah, itu karya seni imajinatif. Kita dapat memanfaatkan bahan alam sekitar untuk membuat karya seni imajinatif ya. Kalian bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita, apalagi khususnya barang-barang yang tersedia di alam ya, untuk membuat karya seni imajinatif. Salah satu bahan tersebut adalah ranting kering. Nah, kalian sering kan jumpai ranting yang kecil-kecil, ranting kering. Nah, itu kita bisa gunakan untuk membuat suatu karya seni imajinatif. Ranting kering dapat dibuat berbagai macam hiasan, misalnya untuk menghias bingkai yang dibuat dari kardus. Nah, kemarin kita sudah melihat videonya ya tentang cara membuat bingkai dari barang-barang bekas, khususnya itu kardus. Nah, kalian bisa menghias di sekeliling bingkai tersebut itu dengan ranting-ranting. Ya, dengan ranting-ranting ditempel-tempelin di sekitar bingkai tersebut sehingga bingkai yang kalian buat itu menjadi indah. Ya, menjadi suatu karya seni imajinatif. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin ya robbal alamin. Ustazah akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.